Oh, suara saya terdengar, Bapak Ibu? Tes, tes, tes. Halo. Oh, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, baik. Mohon izin untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman karir di sini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Nah, mohon izin kiranya dalam web kedua terakhir atau ketiga ini ada beberapa hal yang mana menjadi poin penting untuk disimak baik-baik karena kalau misalkan dalam kurikulum dari penulisan karya ilmiah ini, web ini adalah web yang klimaks gitu ya, web yang paling penting, eh, web yang paling penting untuk dilakukan gitu ya, maksudnya untuk disimak baik-baik. Nah, dalam yang pertama ini saya izin share terlebih dahulu terkait dengan eh, sebentar, belum nampak ya. Sudah, Pak, sudah. Ah, siap, sebentar saya besarkan ya. Oke, nah baik Bapak Ibu. Izin kiranya dalam web ketiga ini saya memaparkan beberapa hal yang mana ini perlu direfleksi dalam artian sambil mengikuti web ini Bapak Ibu sambil membuka draft tugas tiganya gitu ya atau draft artikel draft manuskrip yang sudah ditulis utuh dari mulai awal sampai dengan akhir sehingga apa yang disampaikan pada web 3 ini tidak menjadi sesuatu hal yang sia-sia yang mana Bapak Ibu mampu untuk merefleksi dan juga memperbaiki apa yang Bapak Ibu tulis dalam manuskrip Bapak Ibu itu sendiri. Nah, oke, mohon izin kiranya. Nah, ada beberapa hal yang kiranya kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu penegasan kembali, ya, penekanan kembali terkait dengan konsep dan juga kriteria kelulusan karir. Karena kurang lebih 2 atau 3 pekan ke depan, Bapak Ibu harus sudah menyelesaikan mata kuliah output atau tugas akhir dari mata kuliah ini. Maka dari itu perlu kiranya Bapak Ibu dimulai dari sekarang meskipun sebelumnya sudah diterangkan tapi pada pertemuan kali ini saya harus tegas ya, saya harus tekankan kembali apa yang menjadi kriteria kelulusan minimal untuk mata kuliah ini. Yang selanjutnya kita akan kaji kembali, kita akan lihat beberapa tugas 3 yang sudah Bapak Ibu upload yang mana tadi pagi saya sudah cek baru 4 tugas yang sudah upload ya, 4 mahasiswa yang sudah upload tugas 3. Itu pun harus diperbaiki ya, itu pun harus diperbaiki. Nah, yang selanjutnya poin ketiga ini adalah bagaimana cara memperbaiki manuskripnya yang Bapak Ibu tulis dan juga mungkin yang di akhir yaitu menunjukkan target gitu ya, target apa yang dimaksud dengan cek similaritas atau cek plagiasi pada tugas 4 nanti. Nah, mohon izin kiranya. Ini bahan tayangnya sudah muncul komponen artikel belum? Khawatir belum berpindah. Sudah, Pak. Oke, siap. Terima kasih Mbak Jazila, Mbak Lestari, dan Mbak Yesi dan lainnya. Nah, adapun kita masuk ke ruang atau bahasan yang pertama yaitu terkait dengan penegasan ya, penekanan konsep terkait dengan artikel atau manuskrip yang Bapak Ibu tulis yang menjadi luaran dari mata kuliah ini. Nah, Bapak Ibu sambil mendengarkan, silahkan boleh dilihat tugas 3 atau draft atau manuskrip yang sedang Bapak Ibu tulis ya, yang sedang Bapak Ibu ketik. Yang pertama, Bapak Ibu,
judul. Silakan dilihat judul masing-masing. Nah, ada beberapa kriteria judul. Yang pertama yaitu singkat, yang selanjutnya padat, jelas ya, singkat, padat, jelas. Yang pasti ini lebih mengemas gitu ya, mengemas judul yang ada di PKP, tetapi lebih disampaikan secara eye-catching gitu ya, lebih disingkatkan kembali, lebih dipadatkan kembali. Jadi kalau misalkan di PKP ada nama sekolahnya, kalau sekarang di Karil itu boleh dihapus saja nama sekolahnya supaya tidak terlalu panjang, karena harus singkat, padat, dan jelas. Yang selanjutnya, kriteria judul selanjutnya, di dalam judul itu memuat dua hal. Yang pertama yaitu memuat variabel terikat, yang selanjutnya itu memuat variabel bebas. Apa yang dimaksud dengan variabel terikat? Yaitu apa yang Bapak Ibu ukur, ya. Misalnya apa? Keterampilan membaca, atau juga kemampuan pemahaman konsep, atau juga keterampilan berpikir kritis, atau juga keterampilan public speaking, dan lainnya. Oke, itu variabel terikat. Harus memuat komponen itu dalam judul. Yang selanjutnya itu ada variabel bebas. Maksudnya apa? Melalui apa? Melalui cara apa Bapak Ibu berupaya gitu ya, berupaya untuk meningkatkan apa yang Bapak Ibu ukur tadi atau variabel terikat tadi. Misalnya dengan metode tutor sebaya, dengan metode mind maps gitu ya, dengan model pembelajaran ini, model pembelajaran itu, dan lainnya. Pastikan judulnya sudah memenuhi kedua kriteria tersebut. Oke, itu yang pertama. Nah, jangan sampai setelah disampaikan ini masih ada nih judul yang tidak singkat, padat, dan jelas. Ya, begitupun juga masih ada yang judulnya tidak memuat variabel terikat dan juga variabel bebas. Jadi sekarang diberikan waktu untuk mengedit. Karena apa? Hari Minggu itu tugas 3 udah ditutup, dan tugas 3 itu adalah lampu hijau atau lampu merahnya untuk melanjutkan ke tugas 4. Kalau kemarin tugas 1, tugas 2 itu nggak masalah tuh. Misalnya masih jelek, ya masih butuh pemasukan dan lainnya, itu nggak masalah. Tapi tugas 3 udah manuskrip penuh, itu udah klimaks loh ya kalau saya bilang. Sudah puncaknya. Jadi sudah Bapak Ibu tuh di sini tuh sudah mulai stresnya, sudah mulai kerasa gitu. Jangan sampai nanti stres di akhir, karena kalau stresnya di akhir ya klimaksnya di akhir ya berarti masalahnya ya tidak lulusnya itu ya, bukan mau atau bukan ingin lulusnya, tetapi ya mau tidak lulus kan, seperti itu. Jadi dari mulai sekarang sudah mulai concern. Kalau kemarin-kemarin ya kita santai-santai saja. Yang selanjutnya Bapak Ibu di bagian kedua, komponen artikel yang kedua, Bapak Ibu silahkan refleksi apa yang ada dalam abstrak Bapak Ibu. Jadi silahkan cek kembali apa yang ada di dalam abstrak Bapak Ibu. Ya, tadi saya melihat tuh punya siapa ya? Punya Mbak Lestari atau punya Mbak Lestari kalau nggak salah. Punya Mbak Lestari abstraknya masih belum ada yang bahasa Inggrisnya, ya. Jadi cuma satu nih, bahasa Indonesia aja. Mohon teman-teman silahkan sesuaikan dengan format yang sudah disediakan. Oke, dan apa yang menjadi bahasan dalam abstrak? Yang pertama, teman-teman itu harus membahas resume pendahuluan. Jadi kurang lebih di dalam abstrak ini ada resume pendahuluan yang mana hanya satu atau dua kalimat gitu ya. Jadi apa yang menjadi poin penting dari pendahuluan, simpulkan dalam satu atau dua kalimat. Nah, itu disajikan di dalam abstrak. Yang selanjutnya ada metode. Apa yang menjadi poin penting dari metode penelitian, bagian metode penelitian, silahkan simpulkan atau rangkum menjadi satu atau dua kalimat yang diinsertkan di dalam abstrak. Yang selanjutnya hasil dan diskusi mungkin juga sama, 1-2 kalimat, dan juga kesimpulan ya. Apa yang ada di dalam bagian kesimpulan itu harus dirangkum, harus dikemas dalam 1-2 kalimat, sehingga abstrak ini di dalamnya memuat resume pendahuluan, metode hasil diskusi, dan juga kesimpulan. Oke, itu masing-masing 2 kalimat dari setiap bagian. Dan ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Yang bagian selanjutnya, di bagian selanjutnya, Bapak Ibu silahkan boleh dilihat bagian pendahuluannya, di mana kriteria kelulusan dari bagian pendahuluan itu ada beberapa hal.
Yang pertama ada fokus masalah. Nah, di dalam paragraf 1 atau paragraf 2 Bapak Ibu, paragraf 1 dan paragraf 2 Bapak Ibu, itu ada tidak masalah yang muncul. Misalnya, kenapa nih meneliti tentang public speaking? Apa masalah yang munculnya? Atau juga ada yang meneliti terkait dengan kemampuan pemahaman konsep. Apa yang menjadi masalahnya? Apakah siswanya tidak bisa paham terkait dengan konsep tersebut dan lainnya? Apakah sudah muncul belum? Fokus masalahnya. Kalau misalkan belum muncul, ya silahkan munculkan. Jangan lupa citasi terhadap sumber kepada sumber yang sudah Bapak Ibu kumpulkan di dalam pertemuan 1. Oke, tuh. Yang selanjutnya itu adalah fokus kajian solusi. Di paragraf ketiga atau paragraf keempat yang Bapak Ibu tulis dalam bagian pendahuluan, itu sudah ada belum penawaran solusinya? Misal, Bapak Ibu yang mau menawarkan tentang, saya mau menggunakan mind maps. Apakah sudah ada penjelasan terkait dengan apa itu mind maps? Bagaimana mind maps itu digunakan? Dan lainnya. Oke, berdasarkan hasil-hasil dari penelitian sebelumnya. Yang selanjutnya, yang terakhir, di paragraf terakhir, kurang lebih paragraf 5 bagian dari pendahuluan, apakah di dalam paragraf terakhir itu sudah menyampaikan tujuan penelitian atau belum? Ya, tujuan penelitiannya untuk apa? Misalkan, adapun penelitian ini ditujukan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah gitu ya, atau menjawab pertanyaan penelitian, yaitu apakah metode pembelajaran mind maps dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep atau kemampuan apa gitu ya siswa sekolah dasar kelas 4, siswa kelas 4 sekolah dasar dalam materi apa-apa-apa, tanda tanya gitu ya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan tujuan penelitian dalam bagian dari manuskrip yang Bapak Ibu tulis. Pada intinya ini sudah dibahas sebetulnya pada web kedua kemarin. Namun hal ini perlu saya tegaskan kembali sembari Bapak Ibu melihat gitu ya, merefleksi, berkaca kembali karena kan kemarin web 2 belum dibuat manuskripnya. Kalau sekarang sudah dibuat, apakah sudah memenuhi komponen-komponen itu belum? Kalau misalkan belum, ya jangan ini gitu ya, jangan dibiarkan, tetapi ya harus direvisi dari sekarang. Terlebih hari Minggu kan hari terakhir dari pengumpulan tugas 3. Ya, itu. Yang selanjutnya di bagian keempat itu ada bagian metode penelitian atau bagian metode. Nah, di mana di sini Bapak Ibu metode penelitian yang Bapak Ibu buat itu harus memuat atau harus memiliki gitu ya, harus memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, penjelasan metode. Bapak Ibu notabene di sini menggunakan metode penelitian tindakan kelas gitu ya, atau PTK atau Classroom Action Research atau CAR. Nah, di mana di sana di paragraf pertama yang Bapak Ibu tulis dalam bagian metode penelitian, apakah sudah menjelaskan metode apa yang Bapak Ibu gunakan? Apa itu metode PTK? Bagaimana langkah-langkahnya? Ya, terus juga kalau misalkan yang ada gambar, apakah sudah ada gambarnya gitu ya, diinsertkan gambar desain dari metode penelitian PTK itu. Kalau belum ya silahkan segera diperbaiki. Yang selanjutnya itu subjek penelitian. Apakah di dalam metode penelitian yang Bapak Ibu tulis di paragraf kedua atau juga masih nyambung nih di paragraf 1 sudah menyampaikan subjek penelitiannya. Maksudnya subjek penelitian di sini adalah siapa yang diteliti. Apakah siswa kelas 4, apakah siswa kelas 5, atau siswa kelas berapa, dan berapa banyak subjek penelitian yang terlibat. Misalnya, penelitian ini melibatkan 35 siswa sekolah dasar kelas 4 dari salah satu sekolah swasta di kota Samarinda. Misalnya seperti itu. Oke, jadi disampaikan banyaknya berapa, siswanya usianya kelasnya kelas berapa, lalu di mana? Bisa disebutkan nama sekolahnya? Silakan, karena ini kan di bagian metode penelitian. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak mengajar di sekolah tersebut, saya sarankan diganti saja nama sekolahnya menjadi di salah satu sekolah swasta di kabupaten bla 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 bla, atau di salah satu sekolah negeri kabupaten bla 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 bla. Jadi tidak disebutkan tuh sekolahnya, misalnya sekolah
Tadika Mesra, itunya kan tidak disebutkan, tapi salah satu sekolah swasta di Malaysia dan lainnya. Oke, itu yang keempat. Ya, karena kalau tidak salah di tahun semester kemarin, tahun lalu gitu ya, ada yang ngajarnya itu di Malaysia. Jadi sambil di Malaysia, dia ikut kuliah itu di PGST-nya. Boleh disebutkan nama kotanya saja. Yang selanjutnya, itu ada hasil dan diskusi. Di bagian hasil dan diskusi, maaf, sorry, metode penelitian belum selesai, baru subjek penelitian. Nah, baru sampai sini tadi ya. Kursornya mana? Oke, nah, dan selanjutnya di bagian metode penelitian, Bapak Ibu harus menuliskan, bentar, Bapak Ibu. Nah, bagian selanjutnya yaitu terkait dengan teknik pengumpulan data. Nah, Bapak Ibu, teknik kumpulin datanya seperti apa nih? Apakah melalui tes? Apakah melalui non-tes? Ya, tes di sini berarti Bapak Ibu memberikan soal. Soalnya seperti apa, itu dijelasin. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data tes gitu ya, yang ditunjang dengan instrumen soal sebanyak 5 soal yang mengukur kemampuan pemahaman konsep pembagian pecahan misalnya dengan indikator bla 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 bla, itu disampaikan. Atau misalnya teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik non-tes, di mana ditunjang dengan instrumen penelitian berupa wawancara gitu ya, atau kuesioner gitu yang dibagikan kepada siswa sekolah dasar untuk melihat apa-apanya, oke, dan lainnya. Lalu yang selanjutnya, teknik pengolahan datanya. Pengolahan data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Adapun data kuantitatif diolah dengan bla 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 bla, dan data kualitatif diolah dengan bla 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 bla. Jadi di sini Bapak Ibu di bagian metode penelitian sama halnya analoginya seperti bagaimana Bapak Ibu menjelaskan cara memasak gitu ya. Kalau tadi kan di pendahuluan itu adalah latar belakangnya. Latar belakang saya lapar. Di kulkas saya ada ayam. Tuh. Lalu di metode penelitian bagaimana nih agar masalah saya kan lapar. Saya punyanya ayam nih, punya solusinya ayam. Bagaimana agar hal tersebut selesai? Maka ayamnya harus seperti apa? Maka metode penelitian di sini menjelaskan caranya. Oh, ayamnya mau dibakar aja. Oh, ayamnya mau digoreng. Oh, ayamnya mau direbus. Oh, ayamnya mau dikukus dan lainnya itu kan mau dipepes, diapakan gitu. Dijelaskan dalam metode penelitian. Tapi ya notabene di sini sama semuanya metode penelitian tindakan kelas. Yang selanjutnya di sini hasil dan diskusi. Hasil itu adalah menjelaskan data yang dikumpulkan dan diolah. Jadi dari instrumen tes diperoleh tuh hasilnya seperti apa. Itu ya. Jadi hanya sebatas menjelaskan apa yang diperoleh dari data yang sudah dikumpulkan. Misalnya kalau tadi analoginya masih sama dengan ayam, ayamnya sudah ditentukan nih, mau metodenya itu pakai cara dibakar. Pas nih jam makan siang ya, metodenya dibakar. Lalu bagaimana hasilnya setelah Bapak Ibu membakarnya? Apakah gosong? Apakah masih mentah? Atau juga udah cukup? Atau well done dan lainnya gitu ya. Itu dijelaskan dalam hasil. Misalnya dalam hasil ini ditemukan hasilnya itu adalah gosong. Nah, kenapa bisa gosong? Atau hasilnya itu misalnya mentah. Kenapa bisa mentah?
si ayamnya. Itu disampaikan dalam diskusi. Nah, kenapa tuh bisa seperti itu hasilnya? Maka harus dibandingkan. Oh, kayaknya ini. Kayaknya apinya kebesaran. Kayaknya apinya kekecilan. Atau kayaknya si wajannya itu tebal tuh. Si wajannya tebal. Atau waktu memasaknya yang kurang lama. Atau misalkan hal-hal lainnya. Misalnya ya, ketipisan si ayamnya dan lainnya kan itu bisa didiskusikan. Kalau kita semuanya ibu-ibu pasti tahu gitu ya. Nah, di diskusi ini bisa disampaikan seperti hal tersebut. Kenapa tuh? Datanya menunjukkan misalnya si siswa tuh nilainya tuh naik. Nah, siklus 1 nilainya 50, siklus 2 nilainya 73, siklus 3 siklus 3 nilainya misalnya 85. Kenapa tuh siswa nilainya naik? Maka disampaikan perbandingan hasil dengan penelitian lain. Oh, karena dipakai metode mind maps memberikan inspirasi bagi siswa secara visual, misalnya keterampilan visual berpikirnya dan lainnya. Disampaikan apakah itu benar, disampaikan disesuaikan dengan teori lain yang Bapak Ibu peroleh dari Google Scholar seperti yang dibahas pada pertemuan 1. Itu hasil dan diskusi ya. Silakan Bapak Ibu refleksi kembali hasil diskusinya seperti apa. Lalu yang selanjutnya, oh iya satu lagi. Nah, di hasil dan diskusi, karena tadi saya lihat beberapa manuskrip yang Bapak Ibu sudah kumpulkan di tugas 3 itu masih menyampaikan data yang mentah gitu ya. Coba Bapak Ibu buka kembali contoh artikel ilmiah yang sudah saya kirim sebelumnya. Di sana kan tidak ada tabel yang panjang ya. Tidak ada tabel yang panjang, tabel-tabel di sana ya tabel-tabel resume gitu ya. Kalau misalkan di PKP itu diperbolehkan mencantumkan hal tersebut. Tapi kalau dalam karya ilmiah atau artikel ilmiah, maka Bapak Ibu harus mereduksi atau harus mengemas si tabel yang panjang itu ke dalam tabel yang sangat singkat. Misalnya, kalau misalkan Bapak Ibu menyampaikan nilai A berapa, nilai B berapa, nilai C, nilai siswa C berapa, nilai siswa D berapa, nilai siswa Y berapa. Nah, Bapak Ibu sampaikan secara kemas, bisa itu pakai grafik ya, bisa pakai apa dan lainnya supaya tidak panjang. Jadi 10 halaman itu ya memang semuanya daging semua gitu ya, isi semua, tidak banyak bertele-tele. Jadi harus sudah siap saji kalau artikel ilmiah. Tapi kalau misalkan PKP kan belum siap saji, makanya disebut dengan karya ilmiah terpublikasi dan karya ilmiah tidak terpublikasi. Kalau karya ilmiah terpublikasi itu harus siap saji, jadi sudah dikemas sebaik mungkin semuanya gitu ya. Meskipun rinciannya itu ada dalam karya ilmiah tidak terpublikasi. Yang selanjutnya di bagian terakhir itu ada kesimpulan. Nah, di bagian Bapak Ibu, bagian ini Bapak Ibu menyampaikan hikmah apa yang diambil dan keterbatasan penelitian yang Bapak Ibu tulis itu seperti apa. Ya, lalu masukannya, solusi ke depannya seperti apa nih dampak dari manuskrip yang Bapak Ibu tulis atau penelitian yang sudah dilakukan Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan? Dikit sekali ya yang ikut tuh hari ini 9. Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Terkait dengan judul itu, Pak, berarti kita nggak usah taruh nama sekolahnya ya, Pak? Ya, lebih baik tidak usah ditaruh nama sekolahnya. Tulisan nama sekolahnya kan bisa disampaikan di bagian metode penelitian. Ya, jadi siapa tadi tuh Ibu Yesi ya? Maaf. Yang bertanya tadi siapa ya? Yesi, Pak. Oh iya, Mbak Yesi. Baik Mbak Yesi nggak perlu dituliskan nama sekolahnya ya, langsung saja variabel terikat sama variabel bebas ya. Misalnya peningkatan bla 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 atau penggunaan metode bla 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 untuk meningkatkan bla 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 ya. Jadi di kelas berapa saja cukup sampai situ. Di kelas 4 sekolah dasar supaya lebih singkat
Ini untuk pengemasan dalam karya ilmiah, ya. Beda dengan PKP seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Saya, Pak, mohon izin bertanya, Pak. Boleh, silakan, Mbak Lestari. Ya, mengenai abstrak berarti ada abstrak yang bahasa Indonesia, kemudian ada juga abstrak bahasa Inggris ya, Pak? Betul, ada abstrak bahasa Indonesia, ada abstrak bahasa Inggris. Kalau misalkan Bapak Ibu masih bingung karena masih belum bisa bahasa Inggrisnya, ya sudah pakai Google Translate juga cukup. Ya, tapi yang bahasa Indonesianya harus benar dulu. Jangan sampai bahasa Indonesianya masih belum benar, Bapak Ibu translatekan, di copy, dimasukkan ke abstrak bahasa Inggris, tapi ya jadi dua-duanya salah, ya. Jadi salah, yang bahasa Indonesianya harus betul-betul benar terlebih dahulu. Begitu ya, Mbak Lestari. Ini Pak, ada lagi yang mau saya tanyakan. Boleh, silakan. Untuk mengenai hasil dan pembahasan, itu kan saya ada tabel pemerolehan nilai siswa. Berarti itu nggak usah dimasukkan ya, Pak ya? Ya, Atau baiknya gimana seperti ya, itu. Pak, solusinya? Baiknya seperti itu. Tapi kita lihat dulu ya. Kita lihat nanti, saya coba contohkan yang Mbak Lestari perbaikannya seperti apa nanti setelah penjelasan ini. Oke? Baik, Pak. Terima kasih ya, Siap. Pak. Siap, sama-sama. Baik. 5, 4, 3, 2, 1. Siap. Lanjut berarti ya. Mohon izin Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi sebentar. Oke. Ini yang menjadi elemen karya ilmiah. Ini sudah atau sayanya lupa ya disampaikan dalam tugas pertama. Yang pertama, jadi dari komponen artikel ilmiah ini, Bapak Ibu juga harus silakan merefleksi beberapa hal. Yang pertama, substansi atau isi karya ilmiah. Apakah isi karya ilmiah yang Bapak Ibu tulis dalam manuskrip Bapak Ibu itu mencerminkan kajian atau hasil penelitian satu atau lebih bidang ilmu. Nah, ini mah gampang ya, apakah sudah, yang pasti sudah ada variabel terikatnya, dan juga sudah ada variabel bebasnya atau belum. Itu. Yang selanjutnya, apakah sistematika, nomor 2 nih, sistematika. Apakah karya tulis ilmiah yang Bapak Ibu tulis itu sesuai dengan ya surat apa ya? Oke. Lanjut ya. Nah, apakah manuskrip yang Bapak Ibu tulis sudah sesuai sistematikanya atau belum? Tata cara urutan dalam rangka menyusun artikel, bagian-bagiannya tuh apakah sudah memuat komponen-komponen tadi atau belum? Itu ya. Dan juga yang selanjutnya, apakah sudah dituliskan dalam bentuk naratif deskriptif atau belum? Dan lainnya. Itu sistematika. Ya. Yang selanjutnya ini format Bapak Ibu. Formatnya nih, apakah sudah sesuai belum dengan yang kemarin saya kirim? Saya sudah buat tuh, mungkin tutor-tutor lain tidak menyediakan formatnya, tapi saya sudah buat format, memang sudah menjadi standarnya UT, silakan Bapak Ibu ketikkan di situ, ya, ketikkan di format itu. Jadi tidak dibikin file baru, new word gitu ya, blank dokumen, Bapak Ibu ketik sendiri. Edit aja yang itu yang kemarin sudah dibagikan. Sehingga apa? Ukuran kertasnya sudah sesuai, marginnya sudah sesuai, katanya sudah sesuai, ukurannya dan juga jenis hurufnya sudah sesuai. Oke, itu yang selanjutnya gaya atau style. Apakah dalam manuskrip Bapak Ibu sudah menggunakan ragam dan langgam bahasa? Maksudnya sudah. Oke, ya sudah sesuai, cara penalarannya sudah sesuai atau belum, cara penyajian ya, baik itu pengutipan, itu ilustrasi, gambar, tabel, dan penulisan sumber pustakanya sudah sesuai atau belum. Baik, itu mungkin Bapak Ibu, kita lanjutkan ke kriteria kelulusan karya tulis ilmiah. Ini Bapak Ibu harus sudah paham nih,
kriteria karya tulis ilmiah dimulai dari hari ini. Sehingga apa? 2 pekan ke depan, Bapak Ibu harus memiliki target untuk mencapai semua kriteria ini. Ya, yang pertama itu adalah sistematikanya, bahwa penulisan artikel ilmiah yang Bapak Ibu tulis itu sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Maksudnya simpelnya sesuai dengan format yang saya bagikan dan tata cara pengutipannya sudah sesuai. Tuh, yang selanjutnya. Yang selanjutnya, poin keduanya, artikel ilmiah yang Bapak Ibu tulis bebas plagiasi dan tindakan tidak terpuji lainnya. Ini kita akan bahas pada Web 4 nanti, pekan depan. Ya. Yang selanjutnya, ini Bapak Ibu diharapkan sudah terpenuhi pada saat pertemuan pertama, di mana artikel yang Bapak Ibu tulis memuat sekurang-kurangnya 10 referensi dengan minimal 5 artikel jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Ya, jadi buku 5, artikel 5, semuanya terbitan kurang lebih tahun 2020 ya, atau 5 tahun terakhir. Seperti itu. Yang selanjutnya, bagaimana agar teman-teman dapat memenuhi ketiga kriteria kelulusan ini? Yang pertama, untuk sistematika, tips and triknya, silahkan Bapak Ibu, kalau misalkan terlanjur membuat blank dokumen gitu ya, membuat karya tulisnya di blank dokumen gitu, jadi ukurannya dan lainnya itu berbeda, silahkan Bapak Ibu copy apa yang ada dalam apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan ke dalam template yang sudah disediakan. Tapi cara kopinya itu adalah klik kanan lalu pilih yang face value ya, atau yang ada huruf simbol A-nya, bukan langsung Ctrl V ya. Yang selanjutnya, jangan membuat format manuskrip sendiri. Kalau misalkan sudah terlanjur membuat format sendiri, kembali ke poin nomor 1, yaitu copy, pindahkan ke template yang sudah disediakan. Yang selanjutnya, plagiasi. Bagaimana cara mengatasinya? Silakan Bapak Ibu bisa gunakan text spinner, thesaurus, dan juga parafrase mandiri. Ini kita akan bahas pada saat Web 4. Bagaimana cara kita menggunakan text spinner, bagaimana kita menggunakan thesaurus, bagaimana memparafrase mandiri. Yang selanjutnya, silahkan referensi yang digunakan. Ini sebetulnya sudah terjawab nih. Kriteria kelulusan yang ketiga ini sudah dibahas pada saat web pertama, pada saat pertemuan pertama. Ya, silakan Bapak Ibu cari di Google Scholar untuk artikel, jurnal, dan juga di Google Books untuk sumber buku. Minimal 5 tahun terakhir. Ya, jadi 2020, 2021, 2022, 2023, 2025. Kalau artikel jurnal kan di Scholar sudah gampang ya, sudah bisa difilter seperti waktu pertemuan 1. Oke. Yang selanjutnya, gunakan teknik sitasi untuk menulis daftar pustakanya. Oke. Itu. Ini penilaiannya 40% substansi, 40% sistematika, 20% penelitian. Berdasarkan tugas 3 yang masuk, ada beberapa hal yang Bapak Ibu perlu perbaiki. Yang pertama, format penulisan, pindahkan ketik tulisan Bapak Ibu, karena masih saya lihat masih ada yang belum sesuai dengan template ya, padahal template-nya sudah disediakan. Ya, jadi silakan Bapak Ibu pindahkan ke template yang sudah disediakan. Pusing-pusing amat ketik ulang di template yang kemarin sudah disediakan. Usahakan menggunakan laptop ya, atau menggunakan komputer, menggunakan personal komputer, PC. Jangan menggunakan HP atau misalkan tab yang kayak masih bukan Microsoft Word gitu ya, karena pasti akan merubah tata letaknya seperti itu. Yang selanjutnya, isi abstrak masih banyak yang lebih, katanya tuh yang masih banyak yang banyak. Terus juga masih ada yang belum bahasa Inggrisnya ya. Jadi seperti tadi ditanyakan sama Mbak Lestari. Nah, dan juga diingatkan kembali, abstrak itu katanya jumlah katanya 150 sampai 200 kata. Ya, tidak boleh lebih
banyak dari itu atau kurang dari itu. Cara mengutip, silahkan Bapak Ibu kutip sumber buku atau artikel pada bagian pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Jadi ingat, yang boleh menyertakan kutipan itu hanya pada bagian 3 ini. Ya, pendahuluan boleh mengutip, metode boleh mengutip, hasil dan pembahasan boleh mengutip. Tidak boleh mengutip di mana? Di abstrak itu tidak diperkenankan untuk mengutip. Begitupun juga di bagian kesimpulan dan saran itu tidak diperkenankan untuk mengutip. Ya, itu harus pure gagasan dari Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya, parafrase kalimat dari sumber lalu tambahkan nama, kurung buka, nama terakhir ya, koma, titik-titik, tahun, kurung tutup, titik. Nah, ini sudah disampaikan nih di pertemuan 1 dan pertemuan 2. Jadi kalimat dulu, kurung buka, nugraha. Nugraha itu kan saya namanya Tristan Nugraha, berarti nama akhir saya, nama akhir lah ya, nama ujung saya, berarti Nugraha, 2025, kurung tutup, titik. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya, cara menulis daftar pustaka artikel. Klik site. Nah, ini kita akan peragain ya, kalau belum. Cara menulis daftar pustaka itu, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu bingung, ya, Bapak Ibu sudah ketemu nih artikelnya. Silahkan di Google Scholar itu klik site, cite, ya, pada hasil temuan Google Scholar, lalu copy teks yang ada pada kolom APA, paste di daftar pustaka. Baca dan atur kembali barangkali ada kekeliruan. Nanti kita akan peragakan. Yang selanjutnya, format penulisan. Tidak boleh menggunakan subbab atau subpoin pada artikel. Nah, di sini nih, Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan itu masih ada anak-anaknya ya. Jadi maksudnya tuh ketika di bagian pendahuluan itu dituliskan 1, tujuan penelitian 1, dikebawahin, dijabarin aja. Ya kayak skripsi. Tidak boleh seperti itu. Ya, tapi semuanya dirangkum dalam paragraf naratif deskriptif. Paragraf. Tidak ada poin-poin lain. Ya, selain tadi pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan saran, daftar pustaka, tidak ada poin-poin lain selain itu. Semuanya bersifat paragraf, ya. Nah, seperti itu. Ini masih banyak yang masih menggunakan poin nih. 1, bahkan poinnya itu panjang banget ya, seperti Pancasila. Nah, kemarin saya menganalogikan seperti Pancasila itu tidak diperbolehkan. Oke. Lanjut, sistematika. Sistematika, silakan lengkapi seluruh bagian template artikel minimal 10 halaman, maksimal 15 halaman. Ya, jadi dioptimalkan bisa 10 halaman aja sudah cukup. Kalau misalkan teman-teman malah ada yang banyak tuh sampai 20 halaman, itu berarti saya udah kelihatan bahwa itu memang copy paste, tidak direduksi, tidak disajikan dalam bentuk karya ilmiah. Itu hanya karya ilmiah yang tidak terpublikasikan panjang-panjang. Tapi kalau dalam karya ilmiah ini, karya ini ya memang harus singkat, padat, dan jelas. Ya, oke, itu mungkin ini ada resume dari web 3, sistematikanya silahkan sesuaikan kembali dengan format. Yang selanjutnya resume dan parafrase dari PKP ya. Ingat resume Bapak Ibu, maksudnya itu persingkat lagi cara menyajikannya, beda lagi ya. Contohnya beginilah, seperti Bapak Ibu, mungkin di sini juga semuanya memiliki Tuhan ya. Beda antara cara mengajarkan cara mengenalkan Tuhan ke profesor dengan cara mengenalkan Tuhan ke anak kecil. Gitu. Silakan mana yang lebih banyak, mana yang lebih cukup banyak waktu gitu ya menjelaskan ke anak kecil atau menjelaskan ke profesor. Dan yang dimaksud dengan hal tersebut itu adalah yang panjang, yang lebih menghabiskan banyak waktu itu PKP. Jadi lo harus rinci, bertele-tele gitu ya, bahkan banyak basa-basinya gitu ya. Tapi kalau misalkan karil ini harus lebih singkat. Jadi harus lebih singkat. Jadi Bapak Ibu tidak bertele-tele, tidak banyak bertele-telenya. Maksudnya harus to the point lah, straight to the point, tapi bisa mengembangkan, bisa jelas gitu, tulisannya bisa terbaca dengan jelas. Oke, itu yang selanjutnya plagiasi minimal batas toleransi itu 30% yang nanti akan menjadi batasan dari tugas 4 ya. Tugas 4 itu ada 30% dan referensinya silakan Bapak Ibu lengkapi kembali minimal 5 buku terakhir dari tahun 2020 sampai 2025 ya.
dan juga minimal 5 artikel dari tahun 2020 sampai 2025. Mohon maaf ini saya belum ganti karena kalau beberapa tahun kemarin itu 10 tahun terakhir, bukan 5 tahun terakhir. Oke, itu mungkin kita akan bahas macam-macam plagiasi di tugas keempat nanti ya. Itu yang pertama. Sampai sini ada pertanyaan kembali Bapak Ibu? Bapak, saya mau tanya. Boleh, silakan Mbak Winda. Jadi kalau misalnya tugas itu sudah dikirim, Pak, sudah di LMS kan, apa bisa diperbaiki lagi? Bisa diperbaiki lagi. Sistemnya memang seperti itu. Untuk tugas 3 dan tugas 4 itu seperti itu. Dan tugas 4 itu maksimal upload itu hanya 3 kali. Ya, hanya 3 kali. Lebih dari 3 kali itu udah dinyatakan tidak lulus untuk tugas 4. Makanya disaringnya itu di tugas 3. Tugas 3 harus benar-benar selesai, harus benar-benar tuntas. Ya, sehingga tugas 4 itu hanya penurunan dari tingkat plagiasi. Seperti itu Mbak Winda. Berarti bisa dikirim kembali ya, Pak? Bisa, sangat bisa. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, ini kita akan refleksi terkait dengan tugas 3 yang masuk. Nah, ini yang sudah masuk nih, baru 4 ya. Padahal di sini kalau tidak salah ada 14 mahasiswa. Silakan teman-teman perbaiki kembali apa yang menjadi tugas. Dan di sini hasil akhirnya yaitu adalah kalau poinnya 0 berarti itu harus diperbaiki lagi. Kalau misalkan poinnya 100 sudah bisa diupload di tugas 4. Jadi tugas mengupload tugas 4 itu adalah hasil perbaikan dari tugas 3. Ya, jadi bukan berbeda lagi. Tetap di format yang sama. Oke, kita lihat dulu yang pertama mungkin saya akan bahas yang ini ya, yang ininya Mbak Lestari nih. Oke, saya download dulu. Pak, saya sudah upload Pak, tapi tidak nama saya di situ Pak. Tidak ada. Yes, Berarti Pak. Apa ya sih ya? Bentar. Barusan banget atau wah ada nih. Jam 2.12 tadi Pak. Ya, siap. Jam 2.12 ya. Ada sekarang udah muncul ya. Mau Mbak Les. Bentar, saya lihat juga punya Mbak Yesi ya. Barangkali nanti kita bahas. Bentar loading Bapak Ibu. Baik, sambil nunggu ini. Mau izin bertanya Bapak? Boleh, silakan. Nah, untuk di bawah judul itu kan ada nama mahasiswa, dosen PKP juga perlu dimasukkan Bapak? Ya, dimasukkan aja namanya. Kalau misalkan tidak dimasukkan juga nggak apa-apa ya. Tapi saya sarankan karena kan ini juga kontennya, isinya kan atas bimbingan dosen Bapak Ibu ya di PKP. Jadi kalau misalkan saya dapat info dari Bu Monika dan juga Pak Alvin itu disertakan sama dosen PKP. Oke, sebentar. Ini gimana ya share screen agar bisa share screen-nya itu 2. Iya, oh ini kayaknya. Nah, kelihatan nggak 2 layar Bapak Ibu? Maksudnya ada sebelah kiri, sebelah kanan gitu. Sudah kelihatan Bapak. Ya.
Bentar, ininya saya close dulu sehingga bisa download. Oke. Nah ini nih punya siapa ini? Punya Mbak Yes. Punya siapa ini? Mbak Yes ya yang tadi yang barusan upload ya? Sepertinya ya. Oke, siap. Bentar ya, kita bahas bersama-sama apa yang menjadi kekurangan dari tugas yang Bapak Ibu lakukan. Oke. Nah, sebelah kanan ini template yang saya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu kalau upload ya, uploadnya upload Word aja ya. Kalau tugas-tugas lain kan tutorial lain uploadnya upload PDF ya. Nah, kalau misalkan di print ini Bapak Ibu uploadnya upload di format Word aja. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita lihat di sebelah kiri ini ada tampilan dari tugas mahasiswa yang ini Mbak Lestari. Kalau misalkan saya klik ini berarti ini punya Mbak Jessi ya. Oke, nah, yang sebelah kanan ini adalah format yang sudah disediakan. Ya. Oke, dimulai dari yang pertama dulu nih. Halo. Apakah terlihat Bapak Ibu? Oh, siap. Baik. Nah, kita lihat dulu di bagian atas ya. Ini adalah bagian judul. Di sini judul itu ya kapital semua. Berarti di sini tidak kapital semua. Apa yang harus dilakukan? Saya sih harus perbaiki gitu jadi kapital semua. Dan ini saya peragakan cara kopinya ya, cara pastenya. Kalau misalkan seperti ini sudah di copy. Kalau Bapak Ibu mau diedit di sini juga, karena ini Mbak Esi sudah sesuai sih template-nya sebetulnya. Oke, klik kanan. Nah, yang ini nih maksudnya yang tadi saya bilang. Jadi pastenya itu bukan kontrol CTRL-V gitu ya. Tapi memindahkan format itu adalah keep text only. Jadi hanya ininya tapi formatnya sesuai. Nah, berarti ininya dibesarkan kapital semua jadi uppercase semua. Oke, itu. Saya lihat judulnya penerapan metode outdoor learning untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam materi bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Sudah cukup, bagus, singkat, padat, dan jelas. Terus yang selanjutnya, ini bentar Bapak Ibu. Baik. Nah, itu ya. Jadi judulnya udah bagus. Yang selanjutnya ini dan CD tulisan Nugraha. Oke, sip udah. Oke, udah sesuai. Coba lihat punya Mbak. Oke, ini berarti yang Mbak Lestari tinggal dihapus saja nama SD-nya ya, kelas 1 sekolah dasar. Udah aja cukup sampai sini ya. Penggunaan media gambar untuk meningkatkan kemampuan penulis marumulaan pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1 sekolah dasar. Cukup sampai situ atau kelas 1 SD. Monggo, tidak sesuaikan dengan kesukaan. Maksudnya ya bagusan yang mana lah dari pandangan Bapak Ibu. Ininya identitasnya Lestari Utami, Siti Amza, Risa Nugraha. Oke, sudah bagus. Sip. Wah, ininya salah nih kayaknya nih. Ini kan sekolah dasar Ekip Siliwangi Bandung ya. Ekip Siliwangi Bandung sesuai dengan format yang saya kasihkan. Oke, saya bukan orang Bengkulu, Bapak Ibu. Lanjut.
Yang selanjutnya ini abstrak. Nah, di abstrak ini punya Mbak Lestari masih singkat nih. Kayaknya kurang deh dari 150 kata ya. Terus juga belum ada bahasa Inggrisnya. Yang selanjutnya kita lihat kalau punya Mbak ini gimana, sebentar kok nggak bisa di. Oke, kalau misalkan punya Mbak Yesi gimana nih? Oh, abstraknya ini malah panjang ya. Tadi Mbak Lestari kurang, ini malah panjang. Nah, berarti yang Mbak Yesi silakan dikurangi lagi ya. Lihat tuh di bawahnya. Kan tadi saya bilang abstrak ini 150 sampai 200 kata. Punya Mbak Yesi setelah di blok nih abstraknya aja terlihat 244 kata ya. Jadi 244 kata itu kebanyakan. Nah, sehingga perlu direduksi kembali menjadi kurang dari ini ya 100 sampai 200. Dan untuk abstrak bahasa Indonesia itu tidak dimiringkan ya Mbak Yesi. Jadi untuk abstrak bahasa Indonesia itu yang seperti ini, tidak dimiringkan. Oh, lihat, jangan lupa titik di akhir ya. Ini kan kalau ngajar SD juga sama. Setiap di akhir kalimat harus menyisipkan titik. Tapi Bapak Ibu sendirinya suka lupa kalau menuliskan titik. Nah, ini kita lihat 244 sepertinya ada yang harus direduksi nih, ada yang harus dikurangi. Penelitian pada siswa kelas 4. Oke, ini hapus nih nama sekolahnya. Penelitian pada siswa kelas 4 ini gitu aja dilakukan karena adanya keinginan peneliti. Ini subjektif nih. Subjektif. Adanya keinginan peneliti. Kan apa yang diteliti itu bukan atas dasar keinginan peneliti. Kalau misalkan seperti ini ya hasilnya yang ngibul gitu ya. Sudut pandang peneliti. Tapi semuanya harus objektif. Jadi di sini dalam artikel ilmiah tidak boleh ya. Saya perasaan pernah bilang tidak boleh menuliskan kata ganti orang pertama. Maksudnya seperti ini peneliti. Jadi semuanya itu apa yang di dalam ini kan menandakan bahwa isinya tuh ya bersifat subjektif gitu ya. Tapi harus bersifat objektif. Jadi diganti dengan penelitian. Nah, penelitian itu kan lebih bersifat objektif. Jadi kalau misalkan ada yang kurang dari penelitian ini, bukan Mbak Yesinya yang disalahkan. Tetapi memang penelitiannya yang belum sempurna. Kan Bapak Ibu juga tidak mau ya disalahkan. Kalau misalkan ada sesuatu yang kurang dari kita kan sifatnya yang disalahkan itu bukan kitanya, bukan orangnya, tapi sifatnya. Saya emang nggak suka kamu gitu ya. Kenapa? Harusnya ini ya, harus objektif. Saya emang nggak suka nih, nggak suka cerewetnya kamu. Kan itu objektif gitu ya. Maksudnya lebih ke arah apa nih yang perlu diperbaikinya. Nah, begitupun juga dengan penelitian. Dalam karya ilmiah tidak diperbolehkan menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu peneliti atau kata saya. Saya, kami, itu tidak boleh, Bapak Ibu ya. Harapkan dihindari. Nah, berarti seperti ini. Penelitian pada siswa kelas 4 ini dilakukan karena adanya kebutuhan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Kan ini lebih objektif, lebih enak dibacanya. Penelitian pada siswa kelas 4 ini dilakukan karena adanya kebutuhan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa serta mengetahui gitu ya. Sekaligus jadi efisien kan kata-katanya. Jangan langsung copy paste dari PKP. PKP itu mentah, Bapak Ibu, ya, dalam meningkatkan prestasi belajar siswa sekaligus mengetahui mengetahui efektivitas, jangan ke efektivitas, mengetahui efektivitas penerapan metode atau learning pada mata pelajaran IPA dengan materi dan fungsinya. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya minat dan hasil belajar siswa penelitiannya apa yang menunjukkan masih rendah atau di bawah kriteria keterusan menyenangkan.
udah pakai KKM aja ya. Di antara siswa yang berjumlah 24 orang, hanya 5 orang siswa yang mencapai KKM dengan total sebagai terhadap pembacaan masalah ini, maka dilakukan penelitian tindakan kelas dengan mengimplementasikan metode open learning. Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2024. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, analisis pada siklus 1 yang mencapai KKM. Setiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, dan eksekusi. Data dikumpulkan melalui hasil tes pelajaran sebagai aktivitas pelajaran dan penerapan metode open learning mampu meningkatkan prestasi belajar. Nah, itu sebetulnya kan hasil. Jadi sampaikan dulu apa yang menjadi metode, selesaikan dulu nih bahasan metodenya belum selesai. Nah, bahasan metodenya belum selesai, ini kan masih metode nih aktivitas siswa. Sebenarnya penerapan metode learning benar-benar menghasilkan yang signifikan. Tersebut terbukti bahwa pada siklus 1 oke gitu tuh ya. Jadi tadi 2 siklusnya di sini. TK dilakukan melalui 2 siklus di mana tiap siklus terdiri dari atas hasil belajar siswa terus mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari peningkatan langsung. Metode outdoor learning dapat dijadikan alternatif strategi belajar. Oke, coba nih kita udah reduksi berapa katanya 222, kurangin lagi ya sampai 200. Yang pasti ini sudah menyampaikan hasil. Dihapus nih, kan udah ada hasilnya. Dengan demikian, kan ini kesimpulannya. Dengan demikian, metode open learning dapat dijadikan alternatif strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman terdapat IPA khususnya mengenai bagian-bagian tumbuhan dan minat fungsinya. Berapa nih? 213 kurangi lagi ya. 13 kata, ngurangi 13 kata itu mudah. Oke? Nah, ini aja. Orang pasti udah tahu KKM itu apa kan? Istilah-istilah yang udah familiar. Oke, begini ya. Tinggal dikurangi aja lah. Seperti ini, teman-teman kurangi lagi menjadi 210 nih. Kurangin lagi ya. Seperti itu. Kalau misalkan 205 bolehlah lebih 5 kata mah nggak boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kejauhan 210 dengannya. Nah, di sini ininya convert nih ke bahasa Inggris. Setelah dikonvert ke bahasa Inggris, silakan paste di sini. Paste-nya pakai apa? Paste-nya pakai kontrol copy misalnya ya. Copy nih dari Google Translate-nya, klik kanan, lalu yang ini nih, yang keep text only gitu. Jadi formatnya masih sama ya, miring-miring semuanya. Dan ingat, ini juga harus dicek nih yang bahasa Inggris, diblok lagi. Bener nggak kurang dari 200 kata? Kalau kurang dari 200 kata, 150 sampai 200 kata berarti udah oke. Ya, kalau misalkan banyak, silahkan kurangi lagi yang bahasa Inggrisnya. Apa yang perlu dibuang, silahkan buang. Dan ini kata kuncinya, silahkan juga ya Mbak Lestari dan juga Mbak Yasi, kata kuncinya
Namanya dipisahkan dengan koma. Oke, ini udah oke, tapi ini bukan miring ya, bukan tertiup angin. Oh, ini abstrak bahasa Inggrisnya ada nih, tapi miring juga semuanya ya. Oke, itu yang pertama, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, dari sini tidak perlu di enter, tidak perlu di enter, abstraknya ada di bawah, langsung nyambung, ya, langsung nyambung, hanya dipisahkan oleh satu enter. Makanya saya bilang ketiknya di format ini. Nah, jadi format ini ya silakan ketikkan dulu apa, lalu yang ininya yang ketentuannya ya hapus aja, tinggal hapus gini, ya. Jadi tidak merubah format. Kan ini tidak paragraf-paragraf ya. Ini paragraf-paragrafnya menjorok ke kanan. Oke, itu yang pertama. Pendahuluannya, silakan Bapak Ibu. Oke, punya Mbak Yesi, pendahuluannya udah apa ya istilahnya semuanya udah diparagrafin. Tapi saya belum cek citasi-citasinya ya. Oke, ini juga sama. Nah, punya Mbak Lestari, ini nih saya contohin. Ini udah oke nih ya, cara paragrafnya udah menjorok. Kalau nggak salah kemarin tuh yang bahas menjorok itu Pak Alfian ya, Pak Alfian. Katanya paragrafnya menjorok nggak oke. Nah, untuk yang pengutipan, ini nge-paste-nya dari PDF. Kalau PDF kayak gini nih, harus dirapiin lagi. Nah, untuk yang anggap saja ini paragraf 1. Paragraf 1, Mbak Lestari. Nah, yang ini nih, pengutipan. Di sini kan ketahuan nih, Mbak Lestari ngutip dari Dewi Mustikowati. Dia mengutip ini, saya harus konfirmasi dulu ya. Keterampilan menulis adalah kemampuan untuk mengungkapkan ide, pendapat, perasaan kepada orang lain melalui tulisan. Mbak Lestari, maaf, halo. Iya, Pak. Oke, siap. Saya mau konfirmasi dulu. Kalimat yang saya blok ini, yang ditulis oleh Mbak Lestari, ini copy paste sepenuhnya atau diungkapkan oleh Mbak Lestari, yang pasti poin intinya tetap sama. Apakah seperti itu atau gimana? Ada sedikit saya rubah dengan bahasa sendiri, Pak. Oke, Ya, sip ya. copy paste langsung. Oke, sip. Berarti ini menandakan bahwa nanti ketika dicek plagiat gitu ya, dicek similaritas, nanti ini tidak akan terdetek plagiat. Dan usahakan sepenuhnya sebetulnya ya diparafrase, diubah kembali menjadi bahasa sendiri. Bagus, terima kasih ya Mbak Lestari. Nah, adapun yang menjadi koreksi ketika misalkan tulisan ini sudah Mbak Lestari parafrase katanya ya, ada bahasa sendiri dari Mbak Lestari. Ini sumbernya dari mana? Sumbernya Mbak Lestari menulis ini dari Dewi Mustikowati 2016-40. Nah, saya belum tahu ini buku atau artikel. Tapi cara penulisannya yang salah. Karena apa? Yang pertama di sini ada titik nih. Ini ada titik nih, tulisan. Habis tulisan ini ada titik. Oh, Bapak Ibu, saya zoom ya. Kalau di zoom juga nampaknya percuma ya. Yang pasti ini ada titik nih, tulisan titik aja ya. Aduh, malah ke. Nah, tulisan titik. Nah, cara pengutipan itu tidak boleh titiknya ada di sini, tapi titiknya itu adalah setelah tanda kurung tutup. Nah, jadi titiknya itu di sini nih. Nah, di habis kurung tutup, titik. Terus ini tidak ditulis Dewi Mustikowati. Kalau misalkan namanya Dewi Mustikowati, berarti ngutipnya ya Mustikowati, 2016. Tidak perlu menggunakan halaman. Kalau di PKP mungkin perlu menggunakan halaman agar dosennya mampu mendeteksi. Atau juga kalau misalkan ada yang dosen pembimbingnya yang nyuruh pakai halaman, ada yang enggak. Tapi untuk artikel ilmiah itu tidak menggunakan halaman. Cukup nama kedua, tahun, kurung tutup, titik. Ya, seperti ini. Dan ini harus berlaku untuk semuanya. Seperti yang selanjutnya nih. Menulis adalah sarana yang berharga untuk berkomunikasi dalam belajar dan mengekspresikan diri. Ini ada titik lagi nih, Mbak Lestari nulisnya. Titiknya hapus. Di sini kurung buka, Graham, ini S Graham mungkin ya namanya. Berarti Graham aja, Graham, 1982. Tapi
Sayangnya apa? Sayangnya bahwa kutipan Dewi Mustikawati sama Graham ini tidak akan terhitung, tidak akan membantu kriteria kelulusan teman-teman. Meskipun cara menulisnya benar. Karena apa? Karena apa coba? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab karena apa? Oke, bagus. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Karena apa? Karena sumber yang dirujuk itu lebih dari 5 tahun terakhir. Jadi tidak terhitung. Kalaupun misalkan tetap mau mencantumkan ini, diharuskan sumber yang 5 tahun terakhirnya sudah terpenuhi. 5 buku 5 tahun terakhir, 5 artikel jurnal 5 tahun terakhirnya sudah terpenuhi. Kalau misalkan sudah terpenuhi keduanya, maka diperbolehkan. Ada yang 2018, ada yang 1982, dan lainnya. Oke, itu yang pertama, Bapak Ibu. Berarti ini isinya udah cukup keren sih, karena paragraf 1 dan paragraf 2 ngomongin tentang masalahnya gitu ya, masalahnya menulis merupakan aspek sosial. Ini kan menandakan pentingnya urgensinya. Pak, saya Yang mau tanya dong, selanjutnya, Pak. boleh silahkan. Ini kan saya kan pernah Pastian ya? cari, iya, Halvian. Hmm. Saya kan pernah cari tuh buku-buku e-book pertama. Kan saya kan ngambil di Google Scholar itu kan nggak Google Books. dapet. Terus kemudian saya cari di Google Books atau di Google-nya langsung dalam bentuk PDF. Nah, ternyata saya itu dapat buku-buku yang modelnya lama gitu kan. Nah, Modelnya kemudian lama. kan pastinya kan buku-buku tersebut pasti kan ada revisi. Nah, tapi yang revisinya itu tahun keberapa penerbitnya itu kan nggak dapet nih kita nih gitu kan. Maksud aku kan daripada nyari buku beli gitu kan, misalnya kalau toh isinya sama, apa namanya, teorinya sama gitu kan, dari tahun yang buku lama itu misalnya kurang dari 5 gitu, apa lebih dari 5 gitu misalnya, entah itu dari tahun yang tadi ini misalnya 80 atau tahun 92 gitu, itu bagaimana? Oke. Pada intinya itu tetap tidak akan terhitung, Mas Alfian. Jadi kalau misalkan Mas Alfian tetap menyertakan sumber dari buku tersebut, cari tambahan lain untuk mengcover batas minimal 5-nya itu. Ya, batas minimal 5-nya itu kan yang paling penting itu yang ada di kriteria penilaian itu kan 5 artikel dari 5 tahun terakhir, 5 referensi buku dari 5 tahun terakhir. Nah, berarti itu harus dipenuhi dulu. Kalau misalkan ada tambahan nih, ngutipnya lebih dari 10 ini, ya itu diperbolehkan. Boleh tahun 82, boleh tahun 95, dan lainnya. Gitu. Oh, oke. Berarti kan kesimpulannya kalau yang 5 artikel itu sama yang 5 buku itu kan sudah oke tuh. Kemudian ternyata kan kalau kita kaji kembali nih semuanya secara kepustakaan gitu kan, untuk teori-teori berikutnya kan untuk ternyata nih yang tadi yang menjadi jurnal ilmiahnya ataupun buku yang kita masukkan sebagai sumber acuannya itu misalnya ternyata ada yang lebih lengkap lagi nih misalnya gitu ya teorinya gitu. Nah, ternyata itu dari buku yang lalu, yang lama, tetap kan dia sebagai sumber primer juga kan. Atau memang yang 5 jurnal itu sama yang 5 buku itu menjadi jurnal apa namanya, primer kita gitu kan, dan yang lainnya itu hanya sebagai sekunder gitu, tambahan. Oke, nah itu yang kedua yang benar. Jadi yang 10 minimal itu ya, 10 minimal itu 5 buku dan 5 jurnal 5 tahun terakhir, itu yang dijadikan primer kriteria penilaian kalau dalam konteks ini. Berarti selebihnya itu jadikan sumber sekunder. Karena apa? Sebetulnya begini, logikanya penelitian itu kan harusnya menyelesaikan Dari atau masalah-masalah yang menjawab masalah yang terbaru. Masalah yang terbaru. Jadi kalau misalkan ada teori-teori yang memang dulu itu bagus, tapi kan implementasinya belum tentu sesuai dengan saat ini, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ya sama halnya seperti mungkin di agama Bapak Ibu juga sama seperti itu kan. Ada misalkan ya ada sumber misalnya kalau Islam kan ada dari Quran, ada dari hadis kan, itu
dulu gitu ya, itu memang Iya. masih digunakan, tapi implikasinya kan pada saat regulasi saat ini, kemajuan teknologi ketika pada saat penentuan puasa, saum, dan lainnya kan itu disesuaikan dengan saat ini gitu ya, Berarti seperti itu. yang Mhm, ini, yang dari S. Graham ini kan dari tahun 1982. hmm. Berarti kan kalau kita lihat kemungkinan ini adalah sekunder kan, tambahan aja kan? Sekunder, dan kalau misalkan saya jadi penulisnya, saya jadi Mbak Lestari, saya lebih baik menghapus ini. Kenapa? Apa yang diambil dari nah, ini nih kan Mbak Lestari ini ngambil ide dari Graham 82 itu kan menulis adalah sarana yang berharga untuk berkomunikasi dalam belajar dan Iya. mengekspresikan diri. Itu menurut saya kalimat yang umum di sumber yang sekarang pun artikel Iya. pasti banyak yang Banyak, menyebutkan betul, tentang ini. betul. Heeh. Jadi gunakan yang itu relatif dengan saat ini. Bisa jadi kan kalau saat ini menyampaikannya idenya lebih baru nih. Menulis adalah sarana yang berharga untuk berkomunikasi, ya baik secara digital maupun non digital dalam mengekspresikan diri. Kan sekarang menulis ada yang di Instagram kan bikin caption itu menulis. Itu lebih terkini. Mm-mm. Nah, Oke. berkaitan ya udah deh Pak, paling itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Jadi intinya teman-teman ya gunakan dulu yang kemarin yang pada saat tugas 1 kan ada ketentuannya ya 5 tahun terakhir untuk buku dan juga 5 tahun terakhir untuk artikel referensinya ya. Oke, baik untuk cara penulisannya saya udah contohkan nih yang benar seperti ini, kurung buka, Mustikawati 2016 dan lainnya. Oke, lanjut. Mungkin ini nah ketemu lagi nih. Set. Oke, padahal ini udah bagus nih, udah bagus beberapa paragraf 1 sampai ke 4 saya lihat udah cukup bagus. Cuman komentarnya mungkin terlalu panjang ya, terlalu panjang karena biasanya pendahuluan ini 2 halaman minimalnya ya. Jadi halaman 1 itu habis sama abstrak, halaman 2 sama 3 itu habis sama pendahuluan, terus sampai ke 4 juga. Oke, nah ini nih kita nemu ini Mbak Lestari ya, dan juga teman-teman di sini. Di sini Mbak Lestari mengungkapkan, adapun kelebihan dari media gambar ini kan sebetulnya pengenalan atau elaborasi dari solusi ya. Solusinya kan media gambar nih, Mbak Lestari itu. Tapi salahnya apa? Ini memaparkan kelebihan, teman-teman memaparkan kelebihan itu benar, tapi caranya jangan seperti Pancasila ya. Saya udah sebutkan analogikan nih waktu pertemuan kemarin. Jadi kalau mau menulis hal seperti ini jangan seperti menulis Pancasila. Satu apa? Oke, metode. Apa ini media ya? Media gambar ini diasumsikan dapat media gambar ini diasumsikan dapat menjadi solusi dari masalah kurangnya rendahnya apa nih kemampuan apa tadi tuh kemampuan menulis mungkin ya rendahnya kemampuan menulis siswa sekolah dasar. Adapun hal tersebut dikarenakan media gambar memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu saya pindahkan dulu ininya ke bawah dulu. Di antaranya yaitu nah jangan di poin-poin seperti ini, langsung aja diparagrafin seperti ini. 1, karakteristiknya yang nyata dan gambar. 2, ya. Seperti ini ya, Mbak Lestari dan Bapak Ibu yang lainnya. Jadi tidak ada Pancasila di dalam artikel ini ya. Maaf saya sebut Pancasila itu maksudnya karena kan ya konteksnya mungkin bisa dipahami oleh Bapak Ibu gitu ya. Kalau upacara kan Pancasila 1 gitu ya. Jadi dijajarin ke bawah tuh panjang.
Gini aja. Oke, misal ya ini nomornya lah. Mungkin kalau ini silahkan nomornya disesuaikan aja. Yang pasti intinya saya mensimulasikan seperti ini. Maaf kalau ada salah nomor. Habis dari 3 langsung 5, habis dari 5 langsung 7. Terjangkau. Kau. Kurung muka. Idris. 2014. Titik. Ya, seperti itu. Oke. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti pada saat penulisan artikel tidak ada poin-poin seperti ini. Ya, ini nih kayaknya paragraf ini bisa disatuin nih. Berdasarkan nah ini masih ketemu nih. Adapun identifikasi masalah yang terjadi dalam penelitian ini berdasarkan uraian di atas, nah ini hapus aja sebetulnya. Maka peneliti merumuskan apakah penggunaan ganti katanya jangan peneliti. Berdasarkan nih, saya kasih simulasi ya. Berdasarkan pemaparan masalah tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Apa itu pertanyaan penelitian? Pertanyaan penelitian itu ya rumusan masalah, yaitu apakah gitu ya, mana apakah penelitian apakah dengan menggunakan media gambar dapat meningkatkan kemampuan menulis permulaan siswa pada pelajaran bahasa. Maaf ininya kapital ininya ya, diambil cepatnya dulu di kelas 1 sekolah dasar apa gitu ya. Mau dituliskan sekolahnya boleh kalau di sini ya, karena ini kan bagian isi bukan judul. Nampak banget di judul. Di abstrak juga nampaknya karena perlu singkat jadi dihapus aja nama sekolahnya, tapi kalau diisi boleh. Oke, seperti itu ya. Dengan demikian tujuan penelitian dilanjutin nih. Nah, ini boleh titik, boleh tanda tanya. Lanjutin nih dengan demikian. Atau oleh sebab itu tujuan dapat penelitian ini adalah untuk meningkatkan bla 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 Bengkulu Utara. Titik. Ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, mungkin kita bahas ini gambarnya. Gambarnya Mbak Lestari cari yang ini ya, cari yang lebih bagus lah. Karena ini panah-panahnya nampaknya yang cari yang lebih enak untuk dipandang lah ya, Bapak Ibu. Terus gambar itu bukan gambar 3.1. Ini copy banget nih copy paste banget dari PKP kan ini bab 3 ya. Tapi langsung aja di sini gambar keberapa ini dari awal kan nggak ada gambar. Kalau dari awal nggak ada gambar, udah aja di sininya gambar 1 titik siklus penelitian tindakan kelas. Disimpannya di bawah bukan di atas. Tabel itu disimpannya di atas, kalau gambar itu disimpannya di bawah. Cari gambar yang lebih bagus. Oke, begitupun juga dengan Bapak Ibu yang lain, silahkan cari gambar yang lebih bagus. Dan ini tambahan lain, usahakan dalam artikel ilmiah tidak ada yang menurut. Nah, karena ini adalah kutipan langsung. Kutipan langsung itu dihindari dalam penulisan artikel ilmiah. Tersebut kenapa dihindari? Karena akan memperbesar ukuran dari tingkat plagiasi Bapak Ibu. Jadi silakan dibaca dulu intinya apa, kemukakan ulang, baru kurung buka Salahuddin, 2015 kurung tutup titik. Ya, seperti itu udah cukup. Lanjut ini. Oke, teknik observasi ini juga sama ya, Rikunto. Ini harus dirubah semuanya cara pengutipannya yang betul. Dan sumber-sumber yang digunakan usahakan lebih terkini ya. Oke, ininya mah udah
pembahasannya itu udah bener, tapi cara menyajikannya nih yang masih kayaknya kopi ini apa namanya sama kurang lebih sama, belum direduksi dari format PKP. Nah, oke, yang selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, saya apresiasi buat Mbak Lestari udah sampai ke hasil dan pembahasan. Oke, ini udah bagus nih hasil dan pembahasannya. Nah, ini yang tadi ditanyain ya. Berikut tabel hasil dan gimana kalau ini aja, kalau si tabel ini diganti aja sama diagram gitu ya. Diagram kan ada tuh yang 60-nya berapa orang ininya. Oh, ini cuma satu siklus berarti. Ah, nah ini nih, siklus 1 sama siklus 2 satuin aja. Nah, siklus 1 sama siklus 2 satuin aja, atau kalau mau dipisah juga nggak apa-apa. Tapi yang ininya nih, tidak boleh menggunakan tabel rinci seperti ini. Gunakan aja diagramnya, berapa siswa yang nilainya 70, berapa siswa yang tuntas, kan ada diagramnya tuh. Ada 50 berapa, diagram batang juga bisa kan. Nah, terus juga ada di sana rata-ratanya, kalau jumlah dan rata-rata ya di sini dituliskan di tabel ini ya. Ini ada diagram sama namanya tabel yang memang tabel rangkuman. Pak, kenapa ini tidak diperbolehkan? Ada dua hal yang melandasi kenapa ini tidak diperbolehkan. Yang pertama, Bapak Ibu ini tidak memenuhi etika penelitian. Apa itu etika penelitian? Yang mana Bapak Ibu dalam tabel ini menyertakan nama-nama siswa. Nih ya, nama-nama siswa. Kenapa? Misalnya ini nih Bapak Ibu, ini kan mungkin akan terpublikasi gitu ya di repository dan bisa di search nantinya ke depannya. Nah, Bapak Ibu menuliskan Setiawan Triko Wardana. SD-nya udah ketahuan kan, dalam artikel ini udah bisa kebaca SD-nya apa. Tahun ajarannya ya udah pasti tahun ajarannya sekarang. Nilainya dia 50 tidak tuntas. Beberapa tahun ke depan Setiawan Triko ini jadi gubernur. Rekam jejak digitalnya jahat nih. Guru saya ternyata dulu jahat ya. Kok mau publikasikan nama saya nilainya 50. Berarti 50 itu kan tidak pandai. Itu ya, etika penelitian di sini harus dijaga. Bahkan kalau misalkan di negara-negara tertentu, Australia utamanya, Australia kalau mempublikasikan hal seperti ini kena pidana ya. Kalau misalkan di Indonesia masih belum nih, tapi mungkin beberapa tahun ke depan mungkin bisa berubah sama gitu ya. Jadi yang pertama, kenapa tidak boleh menggunakan tabel itu yang pertama, etika penelitian tidak dipenuhi. Yang selanjutnya, ini adalah data mentah. Jadi data mentah ini tadi sudah saya sampaikan cocoknya untuk karya ilmiah tidak terpublikasi ya. Tapi kalau karya ilmiah terpublikasi seperti artikel ilmiah, mohon untuk direduksi menjadi diagram yang tidak menyebutkan nama ya. Jadi kan kita butuhnya hanya ininya saja sebetulnya kan, PTK tuh nilainya aja, kita nggak perlu tuh siswa A, siswa B, siswa C-nya nggak perlu. Ya, nilainya seperti ini karena kan lensanya lensa klasikal, bukan lensa individual, bukan menilai satu orang. Oke, ini udah cukup. Jumlah nilai seluruh siswa, ini udah keren nih. Tabel ini udah bagus. Ya, tulisan di sini keterangan tercapai atau tidak tercapainya kan bisa dikasih tahu ya. Siklus 1 tidak tercapai, siklus 2 tercapai. Oke, kasih penjelasan. Nah, ini cuma kurang hasil pembahasan. Nah, di sini Mbak Lestari seperti tadi. Maaf Bapak, nggak ada suara. Halo, cek. Apakah di yang lain juga sama? Ada Pak. Ada, baik. Nah, di sini kekurangan dari hasil dan pembahasan yang disampaikan oleh Mbak Lestari, di sini tidak ada pembahasan. Atau kalau tadi saya analogikan bahwa ketika Bapak Ibu memilih metodenya itu adalah membakar gitu ya, membakar ayam, maka di sini tuh baru menyampaikan, oh ayamnya gosong, oh ayamnya mentah gitu ya, oh ayamnya masih mentah gitu. Maka di sini tuh hanya menyampaikan itu, tapi belum dijelaskan mengapa ayamnya gosong, mengapa ayamnya mentah, mengapa siklus 2 itu jauh nih tentangnya. Kenapa? Apa yang
apa yang menandai itu gitu ya? Apa yang menandai itu? Apa yang menjadi alasan itu? Nah, itu dikaitkan dengan teori. Nah, ternyata di siklus 2 ini siswa lebih interaktif belajarnya karena gambar yang disediakan itu misalnya bergerak atau gambar yang disajikan apa ya warnanya gitu ya dan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa hal tersebut selaras dengan pendapat bahwa gambar yang interaktif mampu memberikan motivasi belajar bagi siswa kurung buka Nugraha, 2025 kurung tutup titik seperti itu ya. Lanjut nih simpulan saran. Jadi dibahas semua yang menjadi alasan, semua yang menjadi temuan dari data tersebut. Kenapanya tuh di pembahasan. Masih dalam bentuk paragraf yang berlanjut ya. Tidak dibagi dua, tidak di poin-poin. Lanjut, simpulan dan saran. Nah, ini ada dua. Satu paragraf itu kan minimal 2 kalimat ya. Nah, di belajar di essay juga. Jadi ini bisa disatukan nih. Oh, kayaknya ini ke tab nih. Permulaan siswa kelas 1. Oke, jadi ini satukan ya, Mbak Lestari ya. Ini kayaknya ke tab nih, ada ruang kosong. Berdasarkan pembahasan Oke, ini mah udahlah. Tinggal membenahi. Langsung aja sarannya juga tidak dipisah ya, langsung digabungkan aja atau dibedakan paragraf, tidak di poin-poin seperti ini ya. Dan saran yang disampaikan bukan untuk guru, bukan untuk sekolah dan lainnya, tapi saran yang benar-benar sarannya itu untuk umum seperti apa. Misalkan dengan demikian penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya bahwa pembelajaran yang menggunakan media gambar itu dapat meningkatkan motivasi siswa misalnya sehingga diperlukan suatu inovasi untuk guru gitu ya atau juga pihak terkait untuk membuat gambar yang sesuai dengan lainnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ininya nanti saya bisa lihat dari sini nih. Ini akan ketahuan dari mana dari buku, mana dari dari artikel itu ketahuan. Oke. Ini dari artikel, ini dari buku. Ini udah tahu nih cara itunya. Kalau bagi yang belum tahu cara ngesitasi itu seperti apa, misal Nugroh. Misal Bapak Ibu menemukan artikel ini, artikelnya 2020 nih, nah ini ya since 2010 misalnya. Misalnya Bapak Ibu mau ngambil sumber dari sini nih, lalu Bapak Ibu mau nyertain ini dari nulis daftar pustakanya seperti apa. Nah, tinggal diklik aja cite ya, cite yang ini. Klik cite. Nah, ini tinggal copy. Nah, blok dulu, lalu copy. Lalu pindahkan ke ini. Pindahkannya. Nah, pindahkannya seperti ini. Klik kanan, value, enter. Tuh. Ya, jadi daftar pustakanya udah ya. Tidak perlu diketik ulang, oke? Kalau buku itu ketik. Kalau buku nggak ada cara cepatnya. Tapi kalau misalkan yang diperoleh dari Google Scholar itu bisa cara cepat seperti itu. Jadi klik cite, baru yang APA ini nih, yang APA copy, baru pastekan ke sini, ke daftar pustaka. Oke, itu saja mungkin yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini, Bapak Ibu. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Gimana ya Pak? Sebenarnya banyak pertanyaan. Oke. Banyak pertanyaan ya sambil mengalir saja lah ya. Yang pasti Bapak Ibu kalau misalkan belum paham apa yang sebetulnya poin-poin pentingnya sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Nanti ya sebentar. Poin-poinnya sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Jadi Bapak Ibu mungkin dapat ditonton kembali rekaman videonya.
Sebelum ditutup, mohon izin kiranya untuk nyalain kameranya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Saya izin untuk mendokumentasikan sebagai laporan. Tetap sehat ya, tetap semangat. Kurang lebih ini akan 2 pekan atau 3 pekan ke depan lah harus sudah rampung semuanya. Nah, tapi nampaknya tadi juga melihat Mbak Lestari gitu ya, melihat artikelnya Mbak Yesi itu udah tinggal penyempurnaan aja. Oke, boleh mohon izin Mbak Lestari, Mbak Andi, maaf Mas Andi, Mas Alfian, boleh dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Mohon izin sekali. Oke, sebentar. Oke, Mbak Lestari, maaf, izin. Oke, 3, 2, 1. Sebentar. Sebentar, Bapak Ibu. Oke, sekali lagi ya. Senyum semuanya. 3, 2, 1. Baik, sehat selalu semuanya Bapak Ibu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan-kesalahan. Nanti kita lanjut diskusi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Pak. Terima kasih Pak. Yuk, sehat-sehat semuanya.